Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Final Project Manajemen Investasi yang berjudul Laporan Akhir Fitret RTI. Perkenalkan saya Alvito Nova Chandana dengan RP 503-122-1023. Dan ini untuk bab pertamanya yaitu overview transaksi. Jadi untuk tanggal mulai dan selesainya, untuk tanggal mulainya itu adalah ketika diberikan arahan tugas besar oleh asisten, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, dan progres pertamanya yaitu di hari Jumat tanggal 15 November 2024, yaitu hari di mana saya membeli saham pertama saya. Lalu untuk tanggal selesainya yaitu di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, di mana saya menjual semua kepemilikan saham saya di aplikasi Fitret RTI. Dan transaksi ini dilakukan menggunakan laman Fitret RTI. Simulasinya berlangsung selama 3 minggu dan transaksi diberhentikan pada hari Jumat 6 Desember 2024 karena tenggat waktu pengumpulan tugas besar adalah Minggu tanggal 8 Desember 2024 dan hari Jumat merupakan hari terakhir perdagangan bursa dalam 1 minggu. Dan ini merupakan laporan transaksinya. Jadi gambar ini merupakan seluruh histori transaksi yang telah penulis lakukan melalui Fitret RTI dengan jumlah total 6 transaksi beli dan jual dalam periode tersebut untuk simulasi berinvestasi. Dan ini untuk rincian dan rekap transaksinya. Jadi gambar ini atau tabel ini itu merupakan rincian dan rekapan transaksi selama 2 bulan yang telah dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan perusahaan dan intelijen loss yang didapatkan dari masing-masing perusahaan. Diperoleh hasil akhir dari Fitret RTI ini adalah profit sebesar 3,49%, yang mana angka ini cukup bagus dan presentasi ini didapatkan melalui berbagai transaksi saham yang akan dijelaskan di slide-slide setelah ini. Dan untuk yang tabel ini adalah rekapan transaksi yang telah penulis lakukan dengan menampilkan persentase keuntungan dan kerugian di setiap transaksinya. Jadi berdasarkan dua rekapan sebelumnya, itu dapat diketahui jika penulis mendapatkan sebagian besar keuntungan dari saham PANI dan penulis mendapatkan kerugian di saham BBRI dan juga BMRI yang akan dijelaskan alasannya di bab 2. Lalu di bawah ini merupakan visualisasi performa portofolio selama periode 3 minggu jika dibandingkan dengan performa indeks harga saham gabungan. Jadi dalam periode 3 minggu itu penulis berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 3,49% yang cenderung lebih besar daripada performa IHSG yang hanya sebesar 3,1%. Dan ini merupakan simulasi jika memasukkan 100 juta menggunakan kinerja portofolio saya dan juga kinerja portofolio IHSG, di mana yang portofolio IHSG itu direpresentasikan dengan garis merah. Dan untuk yang bab keduanya yaitu bab analisis. Jadi sebelum membeli saham tentu terdapat metode analisis keputusan yang harus dipakai. Metode analisis saham itu adalah cara atau taktik untuk memeriksa dan menilai saham atau berinvestasi di pasar saham. Dengan rencana yang terukur, investor dapat mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Dan dalam melaksanakan simulasi ini, penulis menggabungkan beberapa metode seperti analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga analisis sentimen pasar yang akan dijelaskan beserta contoh nyatanya di slide selanjutnya. Nah, apa sih analisis fundamental itu? Menurut Sutrisno tahun 2012, analisis fundamental merupakan metode penilaian yang fokus pada evaluasi kinerja perusahaan dan bagaimana prospek ekonomi di masa depan akan berdampak pada bisnis saham emiten, sehingga memungkinkan investor untuk memutuskan apakah harus dibeli, dijual, ataupun ditahan. Nah, dalam analisis fundamental, data dari laporan keuangan menjadi sumber utama yang digunakan oleh analis di bidang sekuritas untuk membuat keputusan investasi. Dan bentuknya ini, informasi yang ada di laporan keuangan adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan ataupun kinerja perusahaan dari segi profitabilitas. Nah, untuk saham pertama yang penulis analisis menggunakan analisis fundamental yaitu BBRI. BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang fokus pada layanan perbankan mikro, kecil, dan menengah, serta memiliki jaringan terluas di tanah air. Saham BBRI dikenal dengan kinerja keuangan yang stabil, pembagian dividen yang rutin, dan menjadi pilihan utama bagi investor jangka panjang karena potensi pertumbuhan bisnisnya yang kuat serta posisinya yang kokoh di industri perbankan nasional. Nah, beberapa analisis fundamentalnya diantaranya yang pertama, BBRI termasuk saham blue chip serta termasuk dalam indeks IDX 30 dan LQ45. Yang kedua, saham dengan kapitalisasi pasar sangat besar, yaitu peringkat 2 di IHSG. Yang ketiga, saham perbankan yang tercatat di BI menguasai 33% kapitalisasi pasar modal di Indonesia menurut Bursa Efek tahun 2023. BBRI juga memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM. Dan rasio NIM BBRI ini pada 2023 adalah 7,95%.
Dan hingga kuartal ketiga 2024 adalah 7,7%. Targetnya yaitu 7,6% sampai 8%. Ini artinya menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan penghasilan pendapatan dari bunga tetap terjaga. Dan untuk rasio NPL BBRI ini pada 2023 adalah 2,95%, hingga kuartal ketiga 2024 itu 2,9%, dan untuk realisasinya tahun 2024 adalah kurang dari 3%, di mana hal ini mencerminkan manajemen risiko yang baik dan pengendalian kualitas kredit yang efektif. Untuk cost to income ratio-nya pada 2023 BBRI ini adalah 41,89%, dan hingga kuartal ketiga itu adalah 41,3% di tahun 2024. Dengan realisasinya yaitu 41% sampai 42%, di mana hal ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan tetap terjaga yang mendukung profitabilitas. Dan valuasi BBRI menggunakan current PE ratio analyzed ini berada pada angka 10,87 yang lebih rendah dibandingkan current PE ratio analyzed industrinya yaitu 15,47 dan sektornya yaitu 17,86. Dan BBRI ini merupakan salah satu BUMN terbesar sehingga selalu diawasi oleh pemerintah dan memiliki risiko bangkrut yang rendah. Nah, hasil analisis fundamental dan dari BBRI ini pemerintah setelah penulis membelinya dan mendapatkan return sebesar minus 4%. Jadi meskipun fundamental BBRI ini bagus, penulis tetap merugi karena beberapa faktor eksternal. Yang pertama yaitu penyebab capital outflow di pasaran saham Indonesia. Penyebabnya adalah terpilihnya Donald Trump pada 7 November 2024 yang dipercaya membawa kebijakan pro-pertumbuhan, deregulasi, dan pasar yang menyebabkan investor asing berpindah ke pasar saham Amerika Serikat. Yang kedua, pelemahan kurs USD IDR mencapai 16.000 pada 4 Desember 2024 yang dipicu oleh pelaku pasar yang menunggu pidato kedua Federal Reserve as Jerome Powell pada 5 Desember 2024 terkait kebijakan suku bunga. Dan yang ketiga, Korea Selatan menghadapi darurat militer pada 3 Desember 2024. Meskipun status ini ditolak oleh MPR Korea Selatan. Dan implikasinya yaitu faktor-faktor global ini mempengaruhi sentimen pasar domestik dan mengurangi minat investor untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Dan ketidakpastian global memperkuat posisi dolar as sebagai aset aman atau safe haven. Nah, ini untuk analisis fundamental yang kedua untuk saham BMRI. Jadi PT Bank Mandiri Persero Tbk ini adalah salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor perbankan dan jasa keuangan. Perusahaan ini memiliki produk serta layanan yang beragam mulai dari tabungan, pinjaman, kartu kredit, hingga layanan investasi dan manajemen aset. Kinerja keuangan Bank Mandiri banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional serta inovasi produk dan layanannya dalam menghadapi persaingan di industri perbankan. BMRI banyak dijadikan sebagai pilihan investasi yang populer di kalangan investor lokal dan internasional. Dan analisis fundamentalnya yaitu yang pertama, BMWI termasuk saham blue chip serta termasuk dalam indeks IDX 30 dan IQ45. Yang kedua, saham dengan kapitalisasi pasar sangat besar, yaitu peringkat 3 di IHSG. Saham perbankan yang tercatat di BI ini menguasai 33% kapitalisasi pasar modal Indonesia menurut Bursa Efek Indonesia tahun 2023. BBRI juga memiliki jaringan cabang yang luas di dalam dan luar negeri. Dan untuk rasio net interest marginnya pada 2023 adalah 5,25% yang lebih besar dibandingkan pada 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2023. Tren peningkatan NIM ini mengindikasikan kemampuan BMRI untuk mengelola margin bunga bersih dengan baik dan efisiensi operasional serta strategi pembiayaan yang tepat dalam menangkap peluang pertumbuhan kredit. Dan untuk rasio NPL BMR ini pada 2023 adalah 1,02% yang lebih kecil dari 2 tahun sebelumnya. Tren penurunan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas kredit BMRI dan tingkat NPL yang merendah ini mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan manajemen risiko yang efektif. Untuk cost to income ratio-nya BMRI pada 2023 ini adalah 34,36% yang lebih kecil dari 2 tahun sebelumnya. Tren penurunan cost to income ratio ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam efisiensi operasional Bank Mandiri. Nah, valuasinya BMI sendiri menggunakan current PE ratio analysis ini berada pada angka 10,37 yang lebih rendah dibandingkan current PE ratio analysis industrinya yaitu 15,47 dan sektornya yaitu 17,86. Dan BMR ini sama halnya seperti BBRI merupakan BUMN terbesar sehingga selalu diawasi oleh pemerintah dan memiliki risiko bangkrut yang rendah. Dan hasil dari analisis fundamental ini setelah penulis membelinya, penulis mendapatkan return sebesar minus 3,14%. Jadi seperti halnya BBRI, BMR ini juga memiliki fundamental yang bagus. Namun karena beberapa faktor eksternal, penulis merugi. Dan untuk faktor eksternalnya yaitu penyebabnya adalah capital outflow di pasar saham Indonesia. Capital outflow ini disebabkan oleh terpilihnya Donald Trump, pelemahan kurs USD IDR, dan juga karena Korea Selatan menghadapi darurat militer. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya di saham BBRI. Jadi sama halnya penyebabnya itu sama. Implikasinya juga sama, akhirnya investor pun takut untuk berinvestasi di pasar saham Indonesia dan juga ketidakpastian global ini menyebabkan lebih investor lebih ingin untuk memindahkan asetnya ke US dollar sebagai safe haven atau aset aman.
Lalu untuk analisis selanjutnya, penulis menggunakan analisis teknikal yang mempunyai definisi yaitu pengamatan dan interpretasi data historis tentang pergerakan harga saham, volume perdagangan, dan indikator lainnya. Fungsinya analisis teknikal ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan petunjuk tentang pergerakan harga di masa depan. Dan menurut Athena 2020, analisis ini membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan arah pergerakan harga. Dan pada transaksi simulasi investasi ini, penulis menggunakan analisis teknikal untuk menganalisis saham PANI. Nah, jadi sebelum masuk ke eh, apa analisis teknikal teknikal PANI, definisi dari PANI ini merupakan perusahaan PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, yaitu sebuah perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk Pik 2 di Kabupaten Tangerang, Banten, dan luas tahap pertama mencapai 1.000 hektar, 1.000 lebih hektar. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai PT Pratama Abadi Nusa Industri dan beroperasi di industri manufaktur kemasan kaleng sejak tahun 2001. Dan penulis ini mendapatkan ide untuk menganalisis saham PANI setelah mendengar sebuah berita yang akan dijelaskan pada subbab analisis sentimen pasar. Berikut analisis teknikalnya. Jadi pada tanggal 15 November 2024, yaitu hari pertama penulis memulai simulasi ini, penulis menganalisis teknikal PANI menggunakan tiga alat. Yang pertama yaitu Bollinger Bands, yang kedua Fibonacci retracement, dan yang ketiga adalah stochastic. Dan ini merupakan hasil dari analisis teknikal yang sudah penulis lakukan pada tanggal 6 Desember 2024, di mana pada candle terakhirnya yang berwarna putih itu saham ini naik sebesar 11%. Dan pada gambar pertama, penulis ini menganalisis Pani secara teknikal ya. Dan dari stokastiknya, di mana yang penulis tandai di lingkaran oranye ini itu menunjukkan bahwa stokastiknya itu akan mengarah ke golden cross atau persilangan dua stokastik ke atas dan mengindikasikan saham ini akan naik. Lalu dari segi Fibonacci retracement-nya, setelah penulis tarik, harga sahamnya ini waktu itu sedang berada di golden area Fibonacci, yang berarti ini merupakan area baik, area yang bagus untuk dibeli. Lalu juga penulis menggunakan Bollinger Bands, dan saham Pani waktu itu sedang menyentuh lower bands-nya, yang dimana biasanya mengindikasikan oversold, dan setelah oversold biasanya saham tersebut akan naik lagi. Dan maka dari itu penulis membeli saham ini pada harga 14.325 per lembar saham dan berhasil untuk take profit di harga 16.875 dengan untung sebesar kurang lebih 17%. Lalu untuk selanjutnya yaitu analisis sentimen pasar. Menurut Baker dan Wogler 2007, analisis sentimen pasar menjelaskan bahwa pergerakan harga saham tidak semata-mata ditentukan oleh fundamental perusahaan, namun juga oleh persepsi kolektif dan psikologi pasar yang dapat mengakibatkan misvaluasi sementara. Tujuan dari analisis sentimen pasar yaitu memahami bagaimana suatu sentimen bisa mengaruhi harga dan pergerakan pasar. Dan analisis yang digunakan itu menggunakan media sosial, lalu juga investor saham seperti Juliari Sunendar, dan berita-berita dari media. Saham yang penulis analisis menggunakan sentimen pasar ini adalah saham PANI, selain menggunakan analisis teknikal. Nah, ini merupakan eh, penjelasan mengenai apa itu PANI, seperti yang tadi sudah dijelaskan di analisis teknikal. Dan awalnya penulis ini mendengar saham PANI ini dari influencer bernama Andri Hakim, di mana terdapat beberapa sentimen mengenai saham PANI yang bisa menaikkan harganya. Selain itu, penulis juga menganalisis sentimen-sentimen lain yang berkaitan dengan PANI melalui kanal-kanal berita. Adapun sentimen-sentimennya diantaranya yang pertama adalah aset lahan PANI bertambah secara signifikan dari 6.000 hektar ke 10.000 hektar di tahun 2023 hingga terakhir diumumkan mencapai 35.000 hektar di tahun 2024, yang menunjukkan potensi pengembangan besar pada masa depan. Lalu yang kedua, terdapat kemungkinan masuknya PANI ke indeks global MSCI. Hal ini membuat saham ini dapat dibeli menggunakan margin lebih banyak oleh investor sehingga meningkatkan likuiditas dan minat pasar secara keseluruhan. Dan juga adanya berita pengangkatan Pak Marwarar Sirait menjadi Menteri Perumahan Rakyat yang sebelumnya sering terlihat bersama pemilik perusahaan, menciptakan sentimen positif di pasar terhadap saham ini. Adanya intensi pemilik perusahaan untuk menaikkan harga saham karena potensi penggunaan saham tersebut untuk repo atau penambahan modal, dan free float dari PANI hanya tersisa sekitar 3%, sehingga suplai saham terbatas. Dengan mekanisme supply and demand, hal ini membuat saham PANI lebih mudah untuk mengalami kenaikan harga yang signifikan. Nah, jadi berdasarkan analisis tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang dipakai. Yang pertama yaitu teori dalam keputusan transaksi analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan ini menurut Arifin tahun 2006 adalah alat analisis yang dinyatakan dalam arti relatif
maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dalam suatu laporan keuangan. Di mana terdapat 5 jenis rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan seperti current ratio dan quick ratio. Dan lalu rasio aktivitas yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dan melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari. Contohnya adalah asset turnover ratio dan inventory turnover ratio. Yang ketiga rasio profitabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Seperti contohnya adalah return on asset dan return on equity. Nah, untuk rasio solvabilitas adalah rasio mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang menurut Munawir tahun 2012. Contohnya adalah debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Dan yang terakhir adalah rasio valuasi yang digunakan untuk menentukan fair value dari suatu perusahaan. Dan terdapat 3 pendekatan yaitu metode pendapatan, pasar, dan aset. Tapi yang paling mudah digunakan adalah rasio price to earnings ratio dan price to book ratio, di mana jika PER rendah ini memperlihatkan harga saham lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan perusahaan, dan jika PBV rendah ini juga menunjukkan harga saham perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan nilai bukunya, yang artinya ini tuh menarik sahamnya untuk dibeli karena masih under value. Nah, lalu selanjutnya yaitu analisis industri, yang artinya adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memahami kinerja, struktur, dan dinamika suatu industri tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi menurut Budget dan Lee tahun 2002. Analisis ini mencakup identifikasi peluang dan risiko dalam suatu sektor, dan tujuan utamanya adalah untuk menentukan bagaimana perusahaan dalam industri tertentu berpotensi menghasilkan keuntungan atau menghadapi tantangan yang dapat mengaruhi harga sahamnya. Nah, analisis selanjutnya yaitu analisis manajemen yang merupakan proses sistematis untuk menilai kemampuan, efisiensi, dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Heath et al. Tahun 2016. Analisis ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan mengambil keputusan, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta perencanaan strategis dan operasional. Elemen-elemen dari analisis manajemen ini yaitu yang pertama struktur organisasi, yang kedua proses pengambilan keputusan, yang ketiga kepemimpinan, kinerja keuangan, strategi perusahaan, dan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya setelah analisis manajemen, ini tidak kalah pentingnya yaitu analisis makroekonomi yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor ekonomi tingkat nasional atau global terhadap pasar saham dan kinerja saham individual menurut Chen et al. Tahun 1986. Faktor-faktor ini itu seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, kebijakan fiskal dan moneter, serta stabilitas politik. Tujuannya adalah mengidentifikasi tren ekonomi yang dapat mengaruhi harga saham dan membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu analisis teknikal, yaitu analisis ini dapat membantu investor mengenali tren pasar, baik itu bullish, naik, bearish, turun, atau sideways atau datar. Dengan mengikuti tren ini, investor dapat memaksimalkan potensi keuntungan dan menghindari risiko kerugian. Analisis teknikal memungkinkan investor menetapkan stop loss untuk membatasi kerugian, dan dengan menggunakan analisis ini, investor cenderung membuat keputusan berdasarkan data, bukan emosi. Berikut angka dibawakan mengenai beberapa indikator dan alat yang bisa digunakan dalam melakukan analisis teknikal. Nah, yang pertama yaitu stokastik. Jadi indikator ini adalah alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur momentum harga suatu aset seperti saham dalam kaitannya dengan kisaran harga tertentu. Dan indikator ini dikembangkan oleh George Lane yang membantu trader untuk mengidentifikasi kondisi overbought atau jenuh beli dan oversold jenuh jual untuk mendeteksi potensi pembalikan arah harga. Jika garis stokastik berada di atas level 80, aset dianggap overbought, sedangkan jika berada di bawah level 20, aset dianggap oversold. Trader sering menggunakan crossover antara garis persen K dan persen D untuk pergerakan garis stokastik keluar dari zona overbought atau oversold sebagai sinyal untuk membeli atau menjual. Nah, yang kedua yaitu alat Fibonacci retracement, yaitu untuk digunakan untuk mengidentifikasi potensi level support dan resistance dalam pergerakan harga suatu aset seperti saham atau mata uang. Alat ini didasarkan pada rasio Fibonacci yang berasal dari deret angka Fibonacci yaitu 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 100%. Dalam analisis teknikal, rasio ini membantu trader memperkirakan sejauh mana harga dapat mundur atau turun sebelum melanjutkan tren aslinya. Selanjutnya yaitu indikator Bollinger Bands yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur volatilitas pasar dan membantu mengidentifikasi kondisi overbought, jenuh beli, atau oversold, jenuh jual. Dikembangkan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an, indikator ini memiliki 3 garis yang harus dipahami. Yang pertama garis tengah, middle band, yaitu simple moving average, biasanya menggunakan periode 20 hari.
garis atas atau upper band dihitung sebagai SMA ditambah dengan standar deviasi tertentu, biasanya dua standar deviasi, dan juga garis bawah atau lower band dihitung sebagai SMA dikurangi dengan standar deviasi tertentu, biasanya dua standar deviasi. Nah, yang terakhir yaitu analisis sentimen pasar. Pengertiannya adalah pendekatan dalam investasi yang berfokus pada persepsi dan sikap investor terhadap pasar atau aset tertentu. Sentimen pasar menciptakan kondisi psikologis kolektif pelaku pasar yang dapat berupa optimisme, pesimisme, ataupun ketakutan menurut Tatlock tahun 2020, tahun 2007 atau keserakahan dan mengaruhi keputusan beli atau jual di pasar saham. Sentimen pasar seringkali diukur menggunakan indikator seperti VIX atau volatilitas index, rasio put call, survei sentimen investor, dan juga analisis volume perdagangan. Data dari media sosial, berita, dan platform diskusi pasar juga digunakan untuk memahami tren sentimen. Nah, yang terakhir adalah bab ketiga untuk evaluasi. Untuk evaluasi kinerja sendiri selama periode simulasi investasi 3 minggu, penulis berhasil mendapatkan hasil capital gain sebesar 3.493.000 yang apabila dikonversi ke dalam persentase, maka penulis berhasil meraih keuntungan sebesar 3,49% dalam periode ini. Performa indeks harga saham gabungan selama periode simulasi investasi ini yaitu 3,1%. Dan maka dari itu dapat diartikan jika performa transaksi saham yang dilakukan oleh penulis tergolong baik karena performa penulis berhasil mengalahkan performa indeks atau beating the market. Ini merupakan visualisasinya menggunakan bar chart di mana performa penulis berhasil mengalahkan performa IHSG. Nah, evaluasi dari strategi penulis yang pertama yaitu membuat jurnal investing atau trading dengan jelas. Karena membuat jurnal investing atau trading ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan disiplin. Dengan mencatat alasan membeli atau menjual saham, hasil transaksi, serta emosi yang dirasakan, trader investor dapat mengenali pola perilaku efektif maupun yang merugikan sehingga mendorong disiplin dalam mengikuti rencana trading atau investing. Selain itu, jurnal investing atau trading memberikan data historis yang berguna untuk evaluasi strategi trading atau investing secara objektif. Hal ini memungkinkan trader atau investor mengidentifikasi strategi yang menguntungkan, memperbaiki kesalahan, dan menghilangkan pendekatan yang tidak efektif berdasarkan bukti nyata, bukan spekulasi. Lebih lanjut, mencatat detail transaksi seperti ukuran posisi, stop loss, dan target profit membantu trader atau investor mengelola risiko dengan lebih baik. Nah, yang kedua adalah membuat setup trading atau investing plan yang detail. Membuat trading atau investing plan yang detail sangat penting untuk membantu trader atau investor mengambil keputusan secara struktur dan terhindar dari emosi yang dapat mengganggu objektivitas dalam trading atau investing. Trading atau investing plan berfungsi sebagai panduan yang mencakup elemen-elemen penting seperti tujuan trading atau investing, kriteria masuk dan keluar pasar, manajemen risiko, serta ukuran posisi. Dengan trading plan yang terperinci, trader atau investor dapat mengelola risiko dengan lebih baik karena setiap langkah sudah dirancang sebelumnya. Hal ini mengurangi potensi kerugian besar akibat keputusan impulsif. Nah, untuk evaluasi strategi yang ketiga yaitu memantau berita dan peristiwa yang terjadi. Memantau berita dan peristiwa yang sedang terjadi sangat penting dalam berinvestasi saham karena pasar saham sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, politik, dan sosial yang dapat mengaruhi sentimen pasar. Informasi tentang kebijakan pemerintah, laporan keuangan perusahaan, perubahan suku bunga, atau peristiwa global seperti konflik geopolitik dan krisis ekonomi dapat secara langsung mengaruhi harga saham dan nilai portofolio. Dengan mengikuti berita terkini, investor dapat mengantisipasi peluang dan risiko yang mungkin muncul, sehingga lebih siap untuk mengambil keputusan yang tepat seperti menjual, membeli, atau mempertahankan saham tertentu. Sebagai contoh, penulis bisa saja mengalami kerugian lebih kecil di saham BBRI dan BMRI jika penulis lebih memperhatikan berita geopolitik internasional. Di kasus ini, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan beberapa penyebab lainnya sudah penulis jabarkan sebelumnya, dan implikasinya ke pasar saham Indonesia sehingga penulis bisa membeli di harga yang lebih bawah. Nah, untuk evaluasi pengambilan keputusannya, yang pertama, melakukan transaksi tanpa tergesa-gesa dan rasa emosional. Karena hal ini tuh penting karena dalam berinvestasi saham, keputusan yang didasarkan pada emosi seringkali berujung pada kerugian apalagi jika tergesa-gesa. Lalu juga ketika investor bertindak tergesa-gesa, mereka cenderung mengabaikan analisis rasional seperti evaluasi fundamental atau teknikal yang dapat mengakibatkan pembelian saham dengan harga yang terlalu tinggi atau menjual saham di aset yang tidak menguntungkan. Ketika membeli tiga saham yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, penulis melakukannya dengan tergesa-gesa karena merasa dikejar oleh waktu untuk bisa mendapatkan keuntungan, dan juga penulis merasa harus bisa meraih keuntungan yang paling banyak di antara mahasiswa atau mahasiswa lain di kelas. Inilah penyebab mengapa penulis bisa merugi di saham BBRI dan BMRI karena terlanjur membeli ketika tren harganya sedang mengalami penurunan. Nah, yang kedua yaitu mempelajari cara investor kawakan mengambil keputusan. Hal ini penting bagi pemula maupun investor berpengalaman untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas keputusan investasi mereka. Investor kawakan seperti Warren Buffett atau Peter Lynch memiliki pendekatan yang telah teruji waktu berdasarkan prinsip-prinsip fundamental, disiplin, dan pengalaman bertahun-tahun. Dengan mempelajari strategi mereka, investor dapat memahami cara menganalisis peluang, mengelola risiko, dan bertahan di tengah volatilitas pasar. Dan perjalanan investasinya, Warren Buffett cenderung untuk tidak bertransaksi saham saat masa-masa politik hingga beberapa waktu. Dan jika saja waktu itu penulis mengadopsi pola pikir ini, penulis bisa mengalami kerugian yang lebih rendah dari saham BBRI dan BMRI.
Yang ketiga yaitu mempunyai pemikiran independen sebagai seorang investor. Dalam dunia investasi saham, sebagai berbagai informasi seringkali mengarahkan investor amatir untuk membeli sebuah saham tanpa memahami dasar-dasar di balik keputusan tersebut. Pemikiran independen memungkinkan investor untuk fokus pada analisis mereka sendiri berdasarkan fakta, data, angka, dan strategi yang telah dirancang. Penulis pribadi telah melatih diri untuk mempunyai pemikiran independen ketika mendengar saham pani dari seorang influencer, di mana penulis tidak langsung membeli ketika mendengar saham itu dari Andri Hakim, tapi menganalisisnya terlebih dahulu, mencari berita-berita yang lebih relevan, dan juga eh, melakukan yang namanya analisis sentimen pasar. Nah, berikut untuk daftar pustaka yang berisi jurnal-jurnal yang penulis gunakan untuk menyusun laporan tugas besar ini. Dan ini untuk lampiran Fitret RTI penulis, di mana penulis seperti yang tadi penulis sudah jelaskan, penulis berhasil mendapatkan untung sebesar 3,49% dan nominalnya itu 3,3.493.000 dengan modal awal yaitu 100 juta. Sehingga modal akhirnya yaitu 103.493.000. Baik, sudah sampai pada akhir dari presentasi ini. Penulis ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.